الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita As-Sirah An-Nabawiyah. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-72. Dan pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas dan menceritakan terkait dengan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun untuk malam hari ini kita akan membahas satu pembahasan lagi sebelum melanjutkan Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Kita akan bahas terkait dengan kampung yang pertama kali Nabi SAW singgahi sebelum masuk ke Madinah, dan juga masjid yang beliau bangun di sana. Kampung yang dimaksud adalah Kampung Quba, dan masjid yang dimaksud adalah Masjid Quba. Jadi terakhir kajian As-Sirah An-Nabawiyah kita sampai ketika Nabi SAW di daerah Quba, dan nanti insya Allah kita lanjutkan ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Namun sebelum melanjutkan hal tersebut, kita akan bersama-sama mengetahui apa itu Kampung Quba, demikian pula Masjid Quba dan hal-hal yang terkait dengannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asalnya Quba, ya, nama Quba adalah nama sebuah sumur. Jadi ada sebuah sumur yang dinamai dengan Sumur Quba. Lalu kemudian lambat laun nama Quba ini pun menjadi nama sebuah kampung. Ya, jadi namanya Kampung Quba. Inilah kampung yang sebelum Nabi SAW masuk ke kota Madinah, kemudian membangun Masjid Nabawi dan tinggal di sana, beliau beberapa hari tinggal di kampung ini, yakni Kampung Quba. Kampung Quba ini, ikhwani fillah, berjarak sekitar 5 kilo di sebelah barat daya Masjid Nabawi.
Dan kampung inilah tempat tinggalnya anak keturunan Amir bin Auf atau Amr bin Auf, ya, Bani Amr bin Auf. Mereka tinggal di kampung yang namanya Quba ini. Adapun Nabi SAW, beliau menetap di kampung Quba ini selama belasan hari. Ada yang mengatakan 14 hari, walaupun ada pula yang berpendapat 4 hari. Jadi beberapa hari beliau tinggal di kampung Quba, kemudian mendirikan masjid, ya, mendirikan masjid, dan masjid ini pun dinamai dengan Masjid Quba, ya, dengan Masjid Quba. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masjid pertama yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat berjamaah. Bersama para sahabat. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masjid pertama pula yang kemudian digunakan untuk salat berjamaah bersama para sahabat. Diriwayatkan bahwa dalam pembangunan Masjid Quba ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun langsung dalam pembangunannya, ya. Jadi beliau langsung ikut andil dalam pembangunan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Dan menunjukkan pula bahwa setinggi apapun tingkatan seseorang, walaupun dia adalah seorang nabi dan juga rasul Allah, maka dia masih tetap wajib untuk beribadah sampai datang maut menghampirinya. Jadi setinggi apapun tingkatan derajat seseorang di muka bumi ini, maka dia tetap wajib beribadah kepada Allah hatta ya'tiyahul al-yakin, sampai datang kematian kepadanya. Kalau sudah datang kematian, baru tidak ada ibadah lagi. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang yang kalau sudah berada di tingkatan tertentu, dia sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, zakat dan sebagainya. Dia terbebas dari syariat. Adapun yang masih sholat, masih puasa, masih ngaji seperti ini, ya, itu tingkatannya masih tingkatan syariat, ya, belum ma'rifat. Ya, kalau ma'rifat ini sudah nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, cuma tidur dan sesuka hatinya udah masuk surga. Ya, tentu ini adalah pemahaman yang salah, ya, pemahaman yang salah. Nabi SAW saja sampai sholat malam dan bengkak kakinya, ya, sholat malam sampai bengkak kakinya. Padahal sudah menjadi Nabi, sudah menjadi Rasul, tapi tetap apa? Tetap beribadah kepada Allah.
Dan Allah pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wahai Muhammad, sembahlah Rabbmu sampai datang al-yakin kepadamu. Kata para ulama, al-yakin ay al-maut, yaitu kematian. Sampai datang kematian kepadamu wahai Muhammad, tetap terus kamu apa? Ibadah. Maka kalau ada orang kemudian berpemahaman kalau sudah sampai tingkatan tertentu sudah tidak wajib sholat dan sebagainya, maka kita katakan pemahaman mereka adalah pemahaman yang salah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, turun langsungnya Nabi SAW dalam pembangunan Masjid Quba. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau ada sesuatu amalan yang mungkin membutuhkan kita, maka hendaknya segera kita ini berikut beramal, ikut andil dalam amal tersebut. Apalagi kita ketahui amal tersebut memiliki keutamaan yang besar. Membangun masjid memiliki keutamaan yang besar. Maka kemudian Nabi SAW pun ikut terjun langsung membangun Masjid Quba. Bahkan sebelumnya ikhwani fillah, ketika Nabi SAW mendapatkan bocoran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril akan kesepakatan yang disepakati dalam Darun Nadwah bahwa mereka ingin membunuh Nabi SAW, beliau datang kepada siapa? Umar bin Khattab. Kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika mereka sudah selesai mengatur rencana untuk hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menawari Nabi SAW onta. Abu Bakar ingin onta ini diberikan kepada Nabi. Tapi apa kata Nabi SAW? Illa bisaman. Ya. Tidak wahai Abu Bakar, aku pengen kalau onta itu adalah diberikan kepada aku, saya pengen membayarnya. Saya nggak mau gratis. Saya pengen apa? Membayar. Jadi dibayar Abu Bakar ontanya. Padahal Abu Bakar pengennya onta itu ada 2 onta, satu untuk Abu Bakar, satu untuk Rasulullah, dan itu dihadiahkan, diberikan gratis. Tapi kata Rasulullah, illa bisaman, tidak wahai Abu Bakar, aku tidak akan menggunakannya kecuali dengan membayar. Akhirnya Rasulullah membayar kepada Abu Bakar. Disebutkan oleh para ulama di antara faedahnya adalah karena hijrah adalah amalan yang besar di sisi Allah, maka beliau pun ingin andil dalam amalan tersebut dengan harta beliau. Ya, dengan harta beliau. Demikian pula dalam pembangunan ya Masjid Quba ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan turunnya langsung Nabi SAW dalam pembangunan Masjid Quba, riwayat dari Syamus binti Nu'man radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau pernah berkata, nadartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadima. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di Quba. Wa nazala wa assasa hadzal masjid. Kemudian beliau tinggal di Quba beberapa hari dan membangun masjid ini, yaitu Masjidil Quba, Masjid Quba. Fara'aituhu ya'khudul hajara awis sakhra, dan aku pun melihat dengan mata kepalaku sendiri Nabi SAW mengambil dengan tangannya sebongkah batu, ya, hatta yasharahu al-hajar, sampai kemudian beliau letakkan batu besar itu dekat dengan perutnya. Ya, kalau kita ngangkat sesuatu yang besar, berat, biasanya kita ya tempelkan ke perut kan itu ya, karena saking beratnya. Wa anduru ila bayadit turabi ala batnihi wa surtihi, dan aku melihat
Ya. Bekas daripada batu tersebut menempel di perut beliau. Ya, di baju bagian perut beliau, atau surrati, bagian dari pusarnya beliau. Jadi ada yang nempel karena ditempelkan kemudian kelihatan bekasnya. Fayatir rajulu min ashabi. Lalu kemudian datanglah seorang sahabat Nabi kepada beliau, wa yaqul, kemudian mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah, a'tini akfika. Wahai Rasulullah, demi Allah, biarkan saya saja yang membawa batu tersebut. Ya. Jadi ada sahabat Nabi yang mendatangi Rasulullah ingin membawakan batu tersebut. Fayaqul, namun Nabi SAW mengatakan, la, jangan, khud hajaran mithlah. Kalau kamu mau, ambil sendiri batu yang semisal ini, yang lainnya. Artinya apa? Rasulullah tidak ingin ya dibantu, karena beliau ingin apa? Turun langsung membangun Masjid Quba. Pembangunan Masjid Quba ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terjadi pada tahun 1 Hijriah. Ya, tahun 1 Hijriah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah tahun ke berapa? 14 setelah kenabian. Tapi setelah beliau berada di sana sudah mulai tahun kalender Hijriah, dan itu tahun pertama Hijriah. Atau kalau Masehi 622 Masehi. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan Masjid Quba ini, Nabi SAW sering mengunjunginya setiap hari Sabtu. Ya, ini menunjukkan bahwa Masjid Quba adalah masjid yang begitu istimewa di hati Nabi SAW. Sampai-sampai setiap pekan, setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Umar bin Khattab, pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'an raqi'an wa masyian. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi Masjid Quba baik dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan. Ya. Jadi sering apa? Mengunjungi Masjid Quba baik itu dengan jalan kaki ataupun dengan naiki kendaraan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba'in kulla sabtin masyian aw raqiban. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu baik dengan cara berjalan maupun menaiki tunggangannya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, innahu kana ya'tihi kulla sabtin. Sesungguhnya Nabi SAW sering mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Fa idza dakhala al-masjid, apabila beliau telah masuk Masjid Quba, kariha ay yakhruja minhu, beliau tidak suka keluar darinya hatta yusalliya fi, sampai beliau salat dulu di sana. Jadi kalau sudah masuk Masjid Quba, Rasulullah nggak suka kalau keluar tapi belum sholat. Dan perkara ini, yakni mendatangi Masjid Quba, yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, ditiru oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, jadi kalau kita pernah mendengar sahabat Nabi yang suka meniru-nirukan Rasulullah, cara berjalannya, di mana telapak kaki dahulu Rasulullah pernah menginjaknya, dia injak. Ya. Itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Jadi beliau sangat ingin meniru Nabi SAW. Bahkan dalam hal mengunjungi Masjid Quba. Kata Abdullah bin Dinar, anna ibna Umar kana ya'ti Quba'an kulla sabtin. Ya.
bahwasanya Ibnu Umar itu sering mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Dan beliau mengatakan dahulu Nabi SAW sering mengunjungi Masjid Quba pada hari Sabtu. Jadi itu ditirukan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, keutamaan Masjid Quba. Ya, keutamaan Masjid Quba. Yang pertama, Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Madinah. Masjid ini yang beliau bangun. Keutamaan yang kedua, Allah mengabadikan penyebutan masjid ini di dalam Al-Quran. yakni surat At-Taubah ayat 108. Ya, surat At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi." Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal hari pembangunannya, sejak pertama kali dia dibangun, lebih berhak engkau salat di dalamnya. Rijalun au fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang mereka ingin mensucikan diri mereka dari dosa-dosa mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersih. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, surat At-Taubah ayat 108 ini menceritakan tentang Masjid Quba. Walaupun ada sebagian penafsiran ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud masjid dalam surat ini, ayat ini adalah Masjid Nabawi. Ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk salat di atas masjid atau salat di dalam masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah. Dan sekaligus peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak salat di dalam Masjid Dhirar. Ya. Masjid Dhirar adalah masjid yang dahulu pernah dibangun oleh orang-orang munafik untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk menyaingi masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu pun kaum munafik meminta supaya Rasulullah sholat di sana. Kemudian Rasulullah sempat menyanggupinya, nanti setelah perang selesai saya akan mampir ke masjid kalian, saya akan sholat di sana. Lalu kemudian Nabi SAW mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Di antaranya adalah ayat ini. Ya. Bahkan di ayat yang lain disebutkan la takum fihi abadan. La takum fihi abada. Demi Allah. Ya. Atau la takum fihi abada. Wahai Muhammad, sekali-kali janganlah kamu salat di sana. Selama-lamanya. Itu masjid apa? Dhirar. Selama-lamanya jangan kamu salat di sana. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumi ahaqqun an taquma fi. Masjid yang didasari atas takwa pembangunannya ini, dari awal pembangunannya lebih berhak kamu salat di sana dibandingkan dengan Masjid Dhirar tersebut. Ya. Jadi Masjid Quba adalah masjid yang diabadikan oleh Allah, peristiwanya di dalam Al-Quran. Kemudian faedah yang lain atau keutamaan yang lain dari Masjid Quba adalah salat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh.
Salat di Masjid Quba pahalanya seperti pahala umroh. Ya, jadi masya Allah bagi jamaah yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, kemudian diajak ke Madinah dan mampir di Masjid Quba dan pernah sholat di sana, tidak cuma foto-foto saja misalnya, maka keutamaannya luar biasa. Ya, sholat di sana seperti apa? Umroh pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi masjid Quba ka umrotin. Ya. Sholat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh. Ya. Seperti apa? Umroh. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang telah bersuci di rumahnya, sudah wudu di rumahnya, thumma ata masjid Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi salatan, kemudian melakukan salat di sana, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya seperti pahala orang yang umrah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya luar biasa besar. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesempatan kepada kita yang belum merasakan sholat di sana dengan sholat di sana, ya, entah dengan umroh atau bahkan mungkin haji. Namun ya, terkadang umroh dan haji kendala kita adalah dana, ya, yang belum cukup untuk ke sana. Maka di sana ada beberapa amalan yang sebenarnya secara pahala seperti haji dan juga umroh, dan tidak terasa ternyata apa yang kita lakukan telah mencukupinya. Pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu pahalanya seperti haji. Masya Allah, ya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, enggak di rumah, di masjid. Ya, syaratnya apa? Masjid, bukan rumah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man masya ila sholatin maktubah fil jamaah, barang siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, fahiya kahajjatin, maka pahalanya seperti orang yang naik haji. Wa man masya ila sholatin tatawu'in, dan barang siapa yang menuju sholat tatawu', sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka pahalanya seperti umroh yang sunnah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita dari rumah menuju masjid untuk sholat sunnah, untuk sholat berjamaah wajib, itu tidak sia-sia. Ternyata pahalanya besar. Pahalanya seperti haji dan umroh. Yang sudah kebacut haji sama umroh, wah mending kuwi wae kan gitu ya. Enggak. Ya. Tapi tetap mereka yang bisa haji dan umroh ke sana kan mengeluarkan harta mereka, maka tentu itu juga besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Ini cuma secara apa? Secara pahala saja. Cuman kita belum pernah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk haji dan umroh beneran ke Mekah sana. Yang sudah alhamdulillah, dan dia setelah itu juga rajin sholat, alhamdulillah. Karena nggak sedikit Pak Bu yang setelah naik haji sholatnya belas. Ya. Jadi sholat itu cuma beberapa hari di Mekah. Ya. Tapi setelah balik lagi belas nggak mau sholat. Ya, ini tanda hajinya tidak mabrur, umrohnya tidak mabrurah. Ya. Karena haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah itu adalah setelah dari sana itu lebih baik dari sebelumnya. Ini. Maka kalau memang sudah haji dan juga umroh, ya tentu harus diimbangi dengan amalan setelah dari sana. Ini. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata duduknya kita di sini pun tidak kalah besarnya pahala yang didapatkan. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berangkat ke masjid, ya, barang siapa yang berangkat ke masjid,
la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimah, dengan niat untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuh, maka orang yang seperti ini pahalanya seperti orang yang haji dan hajinya sempurna. Masya Allah. Barang siapa yang datang ke masjid tidak ada niatan untuk datang ke sana kecuali ingin mencari kebaikan, belajar kebaikan, ya, duduk dalam satu majelis ilmu atau mengajarkan kebaikan, kecuali orang tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah seperti orang yang haji secara sempurna. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Maka ketika kita datang dari rumah, hendaknya niatnya dengan niat yang baik, ya, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk sholat, ya, niat untuk ya mencari kebaikan dan yang lainnya. Tidak hanya sekedar ya sebagai rutinitas saja, karena ternyata pahalanya sangat besar sekali. Tip. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hukum yang terkait dengan sholat di Masjid Quba. Di antaranya, untuk mendapatkan pahala umroh dengan sholat di Masjid Quba, syaratnya adalah supaya wudhu terlebih dahulu di rumah. Kalau punya rumah di Madinah. Kalau tidak punya rumah di Madinah karena kita adalah peserta haji atau umroh, maka kita dari hotel atau dari itu kita sudah wudhu dulu. Ya. Mungkin yang punya pengalaman naik haji atau umroh kan mungkin travelnya nanti kita akan pergi ke Masjid Quba. Maka sebelum berangkat wudhu dulu di hotel. Ya. Jaraknya jauh misalnya, ternyata di tengah perjalanan kentut. Ya sudah, dapat air wudhu lagi nggak apa-apa. Insya Allah sholatnya atau batalnya tadi tidak mengganggu untuk mendapatkan pahala seperti umroh. Kalau yang punya rumah di sana, maka di rumah wudhu terlebih dahulu, kemudian baru datang ke Masjid Quba. Tapi kalau sebagai peserta haji dan umroh, ya di hotel atau di tempat mana mereka menginap ketika itu, kemudian pergi ke Masjid Quba. Ya. Jadi syaratnya harus apa? Wudhu dulu. Jadi wudhunya tidak di Masjid Quba. Ya, ini pun juga sebenarnya pelajaran bagi kita untuk ketika dari rumah sudah berwudhu untuk pergi ke masjid. Ya, jadi ketika datang ke masjid, posisi ketika itu jamaah seperti apa langsung bisa ikut. Ya, langsung bisa ikut. Kemudian hukum yang lainnya, adapun sholat yang dilakukan di sana maka sifatnya umum. Bisa sholat sunnah, bisa sholat wajib. Ya. Jadi misalnya calon jamaah haji dan umroh, peserta jamaah haji dan umroh ini besok pagi akan ke Masjid Quba. Ya. Ternyata sesampainya di sana masih jam 6 atau masih jam 7 atau jam 8 pagi. Kan belum ada sholat wajib, maka di sana boleh sholat sunnah. Sholat sunnahnya banyak, ada sholat duha, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah setelah wudhu kalau tadi di hotel belum sholat misalnya. Nah ini boleh. Atau pas datang ke sana pas sholat wajib, maka ini juga mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sholat sunnah pun yang dilakukan boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Ya. Kalau sholat sunnah ya boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW tidak suka kalau sudah masuk di Masjid Quba keluar tanpa sholat. Dan disebutkan beliau sholat 2 rakaat. Disebutkan di dalam riwayat yang lain beliau sholat 4 rakaat. Jadi boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat untuk melakukan sholat di sana. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah yang bisa dilakukan terkait dengan Masjid Quba adalah ketika mendatangi Masjid Quba itu bisa dengan cara jalan kaki sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ataupun dengan menaiki kendaraan atau tunggangan. Ya. Karena ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW
wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apakah Masjid Quba ini termasuk Masjid Qiblatain? Masjid Qiblatain, ya, yang dimaksud adalah masjid yang pernah mengalami dua kiblat. Dahulu di awal-awal Islam, kiblatnya kaum muslimin adalah Baitul Maqdis, di Palestina sana. Dan ketika Nabi SAW berada di Mekah, beliau menggabungkan dua kiblat. Jadi ketika beliau akan sholat ketika itu, maka beliau menghadap ke Baitul Maqdis, dan di hadapan beliau adalah Ka'bah. Jadi beliau juga menghadap Ka'bah, juga menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ya. Kata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, Nabi SAW ketika berada di Mekah dan ketika beliau sholat, maka beliau mengarah ke arah Baitul Maqdis, kemudian di depan beliau adalah Ka'bah. Jadi dahulu Nabi SAW sangat ingin sekali kiblatnya kaum muslimin itu menghadap ke Ka'bah, ya, bukan ke Baitul Maqdis. Maka setiap habis sholat beliau selalu mengadahkan kepalanya ke atas, ya, selalu melihat ke atas terus, dan itu sering, ya, berharap datang malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa kiblat diperintahkan untuk mengarah ke arah Ka'bah. Jadi lama itu beliau, disebutkan bahwa selama 16 atau 17 bulan kaum muslimin kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Namun ketika Nabi SAW pindah ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, maka menggabungkan dua kiblat itu beliau tidak bisa, ya. Tidak bisa, karena Baitul Maqdis itu berada di sebelah utaranya Madinah, sedangkan Ka'bah berada di sebelah selatannya Madinah. Jadi berseberangan, tidak bisa, ya. Oleh karena itu Nabi SAW selama 16 atau 17 bulan beliau menghadap kemana? Baitul Maqdis. Dahulu pas masih di Mekah, beliau menggabungkan dua kiblat. Ya, ini Baitul Maqdis, ini Ka'bah. Ya, Rasulullah sholatnya di sini. Jadi tetap mengarah ke arah mana? Baitul Maqdis sebagai kiblat, tapi beliau juga mengarah ke mana? Ka'bah. Ini karena memang beliau sudah ingin supaya kiblatnya kaum muslimin ini menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Namun ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka menggabungkan ini nggak bisa. Nabi ada di tengah-tengah ini nggak bisa, karena di sini Baitul Maqdis, sini Madinah, sini mana? Ka'bah atau Mekah. Ya, sehingga beliau harus menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblatnya kaum muslimin. Maka ketika Nabi SAW sholat di Masjid Bani Salimah, ya, masih di daerah Madinah ketika itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin supaya kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah. Ya, dan ketika itu beliau sedang sholat zuhur, sampai pada rakaat kedua posisi ruku', ya, turun ayat yang memerintahkan supaya Rasulullah dan kaum muslimin sholatnya menghadap mana? Ka'bah. Maka kemudian Rasulullah memutar, jamaah juga memutar, kemudian Rasulullah berada di sebelah, ya, selatan dan menghadap ke arah Ka'bah, demikian pula kaum muslimin. Dan semenjak itulah masjid yang tadinya Masjid Banu Salimah diganti namanya dengan Masjid Qiblatain. Ya, Masjid Qiblatain. Kemudian pada pagi harinya sholat subuh di Masjid Quba juga terjadi demikian. Ketika mereka sedang sholat, datanglah seseorang sambil berteriak, "Wahai para jamaah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan perintah dari Allah supaya kiblat itu mengarah ke arah Ka'bah."
Akhirnya yang ada di Masjid Quba ketika itu pun mengarahkan kiblat mereka ke Ka'bah. Demikian pula di asarnya, ya, karena tadi sholat duhur pas di Bani Salimah itu Rasulullah sholat duhur, kemudian sholat asarnya di Masjid Nabawi itu langsung menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara histori Masjid Quba termasuk masjid kiblatain yang pernah mengalami dua kiblat, yaitu Baitul Maqdis sama kemana? Ka'bah. Demikian pula Masjid Nabawi juga termasuk masjid kiblatain, karena sebelum mengarah ke Ka'bah juga mengarah ke mana? Mengarah ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah ada perintah ke Ka'bah, barulah diganti ke Ka'bah. Walaupun secara nama itu diberikan kepada Masjid Bani Salimah yang tadinya namanya itu, kemudian karena terjadi perintah mengarah ke kiblat Ka'bah adalah ketika di sana, maka diganti menjadi Masjid Kiblatain. Dan ini juga salah satu masjid yang biasa dikunjungi oleh jamaah umroh untuk ke sana. Ya, jadi Masjid Kiblatain. Secara nama memang itu, tapi secara umum kata para ulama, masjid-masjid yang ada di Madinah dan dibangun sebelum, ya, Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, semuanya adalah Masjid Kiblatain, ya, karena pernah mengalami dua kiblat pada masa-masa itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan Kampung Quba dan juga Masjid Quba yang Nabi SAW bangun di sana. Insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan dengan masuknya Nabi SAW di kota Madinah dan apa saja yang beliau lakukan di sana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.